Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi sholat berjamaah ini kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, perintah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, adab sholat berjamaah. Yang ketiga, imam sholat berjamaah. Yang keempat, makmum sholat berjamaah. Lalu masbuk sholat berjamaah. Dan yang terakhir, posisi imam sholat berjamaah. Yang pertama, perintah sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah di masjid ditujukan bagi setiap muslim yang sudah menginjak usia balik serta tidak dalam kondisi uzur seperti sakit berat atau penyandang cacat yang tidak memungkinkannya untuk berangkat ke masjid. Namun orang yang penyakitnya ringan dan tidak menular atau cacat yang masih bisa memaksakan untuk berangkat ke masjid, baginya sholat harus tetap berjamaah di masjid. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki mendengar panggilan azan, dia harus bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dia hanya diperbolehkan untuk menunda berangkat ke masjid jika yang pertama, cuaca sangat dingin dan hujan deras. Yang kedua, makanan telah dihidangkan dan perut dalam kondisi lapar. Artinya, ketika hal ini terjadi, sebaiknya dia makan terlebih dahulu agar ketika sholat, ia tidak merasa dirinya itu dalam kondisi lapar yang membuatnya tidak khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, menahan buang air kecil atau besar sehingga dia harus menuntaskan dahulu hajat buang airnya walaupun sholat berjamaah telah dimulai. Dan bagi perempuan diutamakan melaksanakan sholat di rumah atau di musola dekat rumahnya. Akan tetapi tidak boleh dilarang jika perempuan ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencegah perempuan pergi ke masjid-masjid. Hadis riwayat Bukhari. Lalu adab sholat berjamaah. Yang pertama, disunnahkan mengambil air wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Artinya, ketika anak-anak ustazah, abang-abang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dari rumah sudah mengambil wudhu terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seseorang yang berjamaah mengungguli sholat yang dilakukan di rumah atau di pasar sebanyak 27 derajat. Hal itu karena apabila seseorang berwudu dengan baik, lalu pergi ke masjid hanya dengan keperluan dan maksud untuk sholat, maka tidaklah ia melangkah kecuali diangkat 1 derajat untuknya dan dihapus dosanya pada tiap-tiap langkah tersebut sampai ia memasuki masjid. Apabila ia telah memasuki masjid, maka dia dihitung sama dengan melakukan sholat selama dia menunggu pelaksanaan sholat. Sedang para malaikat mendoakannya selama ia berada di majelis sholatnya. Para malaikat mengucapkan doa yang artinya, ya Allah berikan rahmat kepadanya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya selama dia belum berbuat keji dan berhadas di dalamnya. Artinya dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang
yang melaksanakan sholat berjamaah sebanyak 27 derajat dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sendiri. Lalu ketika ia berwudu dari rumah dan pergi ke masjid untuk sholat, maka akan dihapuskan dosanya setiap satu langkah. Lalu ketika ia menunggu sholat nanti di dalam masjid, maka para malaikat akan mendoakannya. Maka sungguh beruntung orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Adab sholat berjamaah yang kedua yaitu Adab sholat berjamaah yang kedua yaitu membaca doa keluar rumah ketika hendak berangkat ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan saat keluar rumah, dan bacaan doanya adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa ayyamini nuran wa ayyasari nuran wa fauqi nuran wa tahti nuran. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di atasku, di bawahku, di depanku, dan di belakangku, serta agungkanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Muslim. Adab sholat berjamaah yang ketiga, berangkat ke masjid lebih awal, tidak tergesa-gesa dalam berjalan ke masjid walaupun iqomah sudah dikumandangkan. Hadis riwayat Bukhari yang berarti telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib berkata, telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, Nabi SAW, dan dari Az-Zuhri, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar iqomah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju sholat, dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang, berwibawa, dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari sholat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. Lalu adab sholat berjamaah yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan yang keenam, melaksanakan sholat tahiyat masjid, melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu, menunggu waktu sholat dengan banyak berzikir, menempati saf yang lebih awal, meluruskan dan merapatkan saf ketika hendak mendirikan sholat, ketika menjadi makmum, mengikuti seluruh gerakan imam, melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Imam sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i, urutan orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat yang pertama adalah yang paling mengerti hukum agama, terkhusus tentang fikih sholat. Yang kedua, paling banyak hafalan Al-Quran. Lalu paling wara atau paling mulia akhlaknya. Dan yang keempat, paling tua usianya. Untuk paling tua usianya ini, artinya jika pengetahuan tentang hukum, hafalan, dan akhlaknya sama, maka baru dipilih orang yang lebih tua untuk menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Adabnya adalah yang pertama, merapikan barisannya. Yang kedua, mengikuti gerakan imam, tidak mendahului gerakan imam, tidak tertinggal lebih dari 2 gerakan imam. Posisi makmum tidak boleh berada lebih depan daripada imam. Makmum diperbolehkan mengikuti sholat jamaah dari luar masjid jika saf masih tersambung
Diperbolehkan bermakmum kepada imam yang berada di lantai yang berbeda selama suara imam masih terdengar. Diperbolehkan bermakmum kepada imam yang sedang melakukan sholat sunnah, sementara makmum melaksanakan sholat wajib. Dalam hal ini makmum tinggal menyempurnakan kekurangan rokaatnya. Masbuk pada sholat berjamaah. Masbuk adalah makmum yang tertinggal dalam sholat berjamaah sementara imam sudah melaksanakan sebagian rukun sholat. Seorang makmum yang masbuk harus mengikuti ketentuan. Yang pertama, segera masuk ke dalam barisan sholat dengan mengutamakan baris yang lebih depan, melakukan takbiratul ihram, kemudian mengikuti gerakan imam sesegera mungkin. Jika mengikuti imam dalam posisi ruku, maka dia telah mendapatkan rokaat tersebut bersama imam. Artinya, ketika dia menjadi makmum masbuk, dan pada saat itu dia bisa mengikuti imam yang sedang ruku dalam keadaan tumaknina, maka ia mendapatkan rokaat tersebut, lalu menyempurnakan rokaat yang belum dilaksanakan. Dan materi yang terakhir, posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Untuk ini kalian harus memperhatikannya dengan baik dan seksama. Yang pertama, barisan laki-laki di belakang imam dan barisan perempuan di belakang barisan laki-laki. Yang kedua, jika berjamaah hanya terdiri dari imam dan seorang makmum, posisi makmum berada di sebelah kanan imam. Jika makmum terdiri dari 2 orang atau lebih, makmum berada di belakang imam. Jika makmum hanya perempuan, makmum berada di belakang imam. Anak laki-laki ditempatkan di tempat makmum laki-laki. Jika makmum mendapatkan barisan sholat berjamaah telah terisi penuh dan tidak ada tempat baginya kecuali di samping imam, dia boleh menempati posisi di sebelah kanan imam. Jika perempuan mengimami jamaah perempuan, imam berada di tengah barisan makmum. Jika imam perempuan itu hanya mengimami seorang makmum perempuan, makmum berdiri di samping kanan imam. Nah, tugas kalian, tuliskan posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah dan gambarkan posisinya di setiap poin atau nomor. Berarti ada 7 gambar posisi imam, dikerjakan di buku tulis Pak Imu ya. Sekian dari Ustazah mengenai sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.